Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini saya ingin sharing mengenai kegiatan saya di bulan Januari dan Februari, yaitu melakukan virtual run. Saya ingin memberikan info sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan virtual run. Mungkin virtual run itu sebenarnya sih sama aja dengan lomba lari biasa. Cuman yang membedakan adalah virtual run itu dilaksanakan di lokasi mana aja tempat kita berdomisili atau di mana saja kita inginkan untuk berlari atau berjalan. Kalau race biasa atau lomba lari biasa kan itu dilaksanakan di tempat tertentu yang ditunjuk. Nah, kalau ini tidak, dan pada umumnya virtual run dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak seperti race lomba lari biasa yang hanya dalam satu waktu tertentu. Ini virtual run itu bisa terlaksana dalam waktu cukup panjang, bisa terlaksana selama 3 minggu atau lebih, bisa 4 minggu bahkan, atau mungkin juga 1 bulan lebih. Kebetulan lomba virtual run yang saya ikuti ini terlaksana di tanggal 5 Januari sampai tanggal 25 Januari 2025, dan satunya lagi itu tanggal 25 Januari sampai tanggal 25 Februari 2025. Jadi itu kalau dihitung untuk lomba yang pertama itu berlangsung selama 21 hari terus menerus, dan lomba kedua adalah 32 hari. Jadi memang yang membedakan satu lagi antara virtual run dengan lomba race biasa adalah dibutuhkan konsistensi dan fisik yang kuat ya untuk melakukan virtual run. Ya itu sebetulnya memang kembali lagi ke niat masing-masing ya, karena kalau memang niatnya tidak untuk berkompetisi melakukan virtual run, ya itu bisa aja santai gitu ya, melakukannya seperti yang biasanya kita lakukan. Jadi tidak memikirkan hal lain, hanya ya kapan pengennya olahraga gitu. Nah justru saya itu ikut virtual run ini adalah niatnya memang untuk lebih memacu diri saya untuk bisa lebih rajin untuk berolahraga, karena selama ini saya biasanya berolahraga itu 1 atau 2 kali dalam seminggu. Jadi menurut saya itu masih kurang. Jadi dengan melaksanakan lomba ini saya berkeinginan untuk berolahraga lebih sering gitu, bisa 6 atau 7 kali bahkan seminggu itu, dan itu alhamdulillah sudah terlaksana ya. Memang itu saya sebut di depan adalah ini memang virtual run ini memang membutuhkan konsistensi dan fisik yang prima gitu, dan terutama saya ya yang umurnya sudah mendekati hampir 60 tahun ya. Saya 2 bulan ke depan tuh 60 tahun, jadi mesti lebih berhati-hati dalam berolahraga, terutama untuk olahraga lari. Ya memang selama virtual run ini saya kombinasi antara lari dengan jalan itu. Oh iya, untuk informasi lebih detailnya ya, kalau virtual run ini sebetulnya memang syaratnya itu adalah kita diperbolehkan lari atau berjalan. Yang dilarang adalah menggunakan kendaraan seperti sepeda, skuter, motor, dan lain sebagainya. Jadi hanya boleh menggunakan kaki kita sendiri untuk melangkah, berjalan maupun berlari. Ya ini memang sulit untuk bisa melaksanakannya kalau memang kita berkeinginan untuk berkompetisi. Karena maksud saya sulitnya itu ya untuk jujur gitu ya, karena mudah saja orang tergelincir untuk berbuat tidak jujur ya. Ya mungkin banyak cara sih sebetulnya ya, kalau mau dibuka banyak cara untuk mengakalin virtual run itu sendiri supaya kilometer kita itu panjang kan selama pelaksanaan. Ya bisa dengan memakai smartwatch 1 atau 2
Karena nanti itu semuanya kan akan terdata, tercatat di Strava. Karena rata-rata virtual run ini memang mengambil datanya itu dari catatan Strava kita gitu. Jadi kalau kita menggunakan smartwatch, kan tentunya kalau satu smartwatchnya ya di Strava sendiri kita punya catatan lari sendiri, smartwatch sendiri juga masuk ke dalam Strava. Otomatis si aplikasi atau website dari pelaksana virtual run ini akan mengambil keseluruhannya gitu. Nah, itu satu hal yang membutuhkan kejujuran dari pesertanya untuk pelaksanaan virtual run sendiri. Selain itu juga yang pernah saya dengar sih katanya bisa juga untuk edit gitu ya di Strava itu sendiri, diedit gitu untuk waktu dan jam pelaksanaan. Jadi bisa berkali-kali kita seolah-olah melakukan lari atau berjalan, padahal sebenarnya hanya satu kali misalnya. Bisa diedit, bisa jadi berkali-kali, disesuaikan dengan tanggal dan waktunya gitu. Atau menggunakan joki bisa juga. Joki maksudnya orang lain yang berlari untuk kita gitu. Ya memang itu kelemahan, bukan kelemahan ya, mungkin lebih mempertanyakan kejujuran peserta yang masing-masing aja gitu. Niatnya itu sebetulnya untuk apa gitu. Dalam pelaksanaannya ya terus terang memang berat sih kalau bagi saya, karena saya kan harus mencari waktu ya untuk bisa tetap setiap hari berlari dan berjalan gitu. Nah itu yang terkadang sulit waktu itu sendiri. Jadi ya saya bisa berjalan atau berlari di mana saja, di tengah-tengah kesibukan saya lagi perjalanan di mana saya akan sempatkan untuk melakukan kegiatan lari maupun berjalan. Nah itu yang membutuhkan tekad kuat sama fisik yang dan kesehatan ya tentunya. Ya alhamdulillah sekali selama pelaksanaan ini saya justru merasa lebih sehat itu ya. Semoga untuk seterusnya akan seperti itu. Karena kalau kiat saya sebagai orang yang sudah cukup berumur gitu ya, masih belum tidak muda lagi lah artinya, kita memang mesti bisa mendengar apa kata tubuh kita gitu. Jadi artinya tidak memaksakan gitu. Kalau memang kita sanggup lari, kita lakukan lari. Tapi kalau udah tubuh kita nyatakan ini harus berhenti, kita berhenti. Atau kecepatan lari itu sendiri juga kita mesti bisa membaca tubuh kita. Kalau tubuh sudah nyatakan wah ini terlalu cepat, kena hal-hal yang kadang sulit untuk disampaikan seperti apa, tapi kita yang bisa mengerti sendiri apa yang dikatakan oleh tubuh kita. Memang nggak bisa diajarkan sebetulnya, bukan saya maksud mengajarkan juga ya, tapi mungkin itu bisa jadi masukan untuk kita semua untuk kedepannya bisa menemukan gitu ya kata tubuh, dalam artian diri saya sendiri menyebutnya seperti itu. Hasil dari kegiatan virtual run itu sendiri bagi saya adalah selain kesehatan yang membaik gitu ya, juga bisa berkompetisi dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi mendapatkan sesuatu lah itu. Kalau memang kita tidak berniat untuk kompetisi, kita hanya mendapatkan insya Allah kesehatan gitu. Tapi kalau kita memang berniat gitu, tentunya dengan usaha keras, kita akan bisa mendapatkan hal-hal lain yang telah dijanjikan oleh pelaksana kegiatan gitu. Ya dalam kasus saya ya bisa mendapatkan medali dan juga jersey gitu ya untuk hasil dari kegiatan tersebut. Untuk kegiatan virtual run pertama saya itu yang mendapatkan medali itu hanya dibatasi sampai orang yang ke 300 tercepat aja gitu. Kebetulan pada acara tersebut itu yang pesertanya ada sebanyak 3.800-an gitu. Dan yang kedua, acara kedua itu pesertanya lebih banyak lagi, justru sampai 10.200-an lebih. Dan jersey itu diberikan kepada orang yang ke 8 sampai ke 880.
ranking yang ke-8 atau 80. Jadi tidak semua orang untuk mendapatkannya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa segala macam reward atau hadiah itu bagi saya adalah yang ke nomor sekian, jadi bukan suatu hal yang utama. Yang utama bagi saya adalah kesehatan tentunya, ya, dengan kesehatan dan semangat juga selalu terjaga, semangat untuk bisa berolahraga lebih banyak gitu. Ya tentunya tujuan akhirnya tentunya untuk sehat gitu ya. Ya syukur-syukur bisa mendapatkan sesuatu dari hobi atau olahraga yang kita lakukan. Kesimpulannya untuk pelaksanaan virtual run ini adalah yang pertama itu kita harus mempunyai smartphone gitu ya untuk aplikasi Strava, karena semua catatan itu dilakukan di aplikasi Strava. Nanti dari setiap pelaksana lomba itu akan mengambil data itu dari situ. Selain itu bisa juga diperlukan smartwatch gitu, dan tidak semua lomba mewajibkan penggunaan smartwatch. Ada juga yang hanya Strava aja cukup gitu. Jadi satu, kita membutuhkan smartphone, yang kedua adalah kita membutuhkan smartwatch yang nanti akan terkonek ke aplikasi Strava kita. Yang ketiga, kita bisa lakukan semuanya di mana saja, semua lari maupun berjalan di mana saja, kapan saja, dan seringkali tidak dibatasi mau beberapa kali kita lakukan submit, melakukan kegiatannya itu. Tapi ada kalanya juga pelaksana acara itu membatasi cuman sehari 3 kali atau 2 kali. Demikian juga dengan pace juga dibatasin, terkadang hanya boleh itu yang maksimal pace-nya 3 atau pace-nya 2 gitu. Itu pastinya untuk membatasin orang-orang untuk bisa berbuat curang gitu, mengurangin kemungkinan orang berbuat curang lah gitu. Nah selain itu juga yang keempat, kita membutuhkan kesehatan fisik yang cukup gitu ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang kelima adalah kita harus mempunyai tekad kuat untuk pelaksanaannya. Yang keenam itu adalah konsistensi, karena itu yang paling sulit biasanya. Karena kalau menurut saya justru konsistensi ini yang paling sulit untuk diikutin itu. Dan yang terakhir adalah menurut pengalaman saya itu, kalau untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu kita harus bisa mencapai rata-rata 10 km itu per hari gitu, rata-rata nih ya, untuk mendapat suatu, ya bukan suatu keharusan ya, tapi kalau untuk mau berkompetisi kita harus bisa mencapai segitu gitu ya, jauhnya jarak yang kita tempuh harus 10 km per hari gitu. Jadi kalau memang kita 21 hari ya kita mesti 210 kilo gitu mencapainya dalam 21 hari pelaksanaan. Atau kalau 32 hari ya tinggal ditambah, dikalikan aja gitu ya. Di bagian video ini saya lihatkan bahwa konsistensi itu memang yang paling sulit, karena kita bisa saja itu berlari atau berjalan itu melakukan kegiatan dalam kondisi yang tidak ideal ya, tidak kondisi cuaca cerah, hujan, atau siang hari, atau tempatnya yang lokasinya berdebu atau ramai atau apa aja itu. Nah ini ya, jadi kita memang membutuhkan konsistensi sekaligus tekad untuk tetap melaksanakannya. Oke, saya rasa sampai di sini aja sharing dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa coba menjawab. Kalau tidak, ya kita coba cari sama-sama jawabannya. Itu oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makin deras. Kita berteduh dulu nih. Tapi hebatnya orang-orang masih pada lari ya.
Tapi satu demi satu mulai merapat ke halte.